Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta channel saya dimanapun Anda berada, selamat pagi. Semoga pagi Anda pada pagi hari ini dalam kondisi yang nyaman, bahagia, sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Ya, para pecinta channel yang saya hormati, kali ini saya akan menghadirkan satu informasi buku yang ditulis oleh Jonas Jonasson, dan buku ini diterbitkan oleh Bentang Pustaka Yogyakarta. Sudah saya sampaikan bahwa buku yang berjudul The Girl Who Saved the King of Sweden ini ditulis oleh penulis novelis bestseller dunia, yaitu Jonas Jonasson. Buku ini sangat menarik para pecinta channel saya, ya, karena novel ini bercerita tentang satu kisah petualangan seorang gadis miskin yang kemudian dia bertemu dengan salah seorang perdana menteri, tokoh pembesar di Swedia, seperti yang diceritakan di dalam kisah novel ini. Nah, dari petualangan sang gadis yang miskin dan gadis yang dulunya tidak pernah diperhitungkan ini, nasibnya kemudian setelah bertemu dengan pembesar atau raja di Swedia ini, sang gadis yang dalam novel ini bernama Nombeko ini kemudian berhasil menjadi orang penting, yang di dalam novel ini kemudian disebutkan bahwa dari pentingnya sang gadis itu, dunia seperti berada di tangannya. Ya, Jonas Jonasson memang sangat luar biasa dalam menceritakan satu alur kisah. Maklum karena Jonas Jonasson adalah seorang novelis dunia yang sudah banyak melalang melintang di jagat kesusastraan, sehingga kemudian pada novel ini Jonas Jonasson seperti membentangkan sebuah jaring lebar yang ajaib, sehingga pembaca bisa menikmati alur dalam novel ini secara terpukau sekali. Ya, seluruh dunia pasti akan terpukau dengan cerita-cerita di dalam novel ini. Bahkan pembaca yang membaca novel ini secara seksama juga akan tertawa terkekeh-kekeh, karena novel ini bukan hanya bercerita tentang romantisme, tentang spirit perjuangan sang tokoh, tapi juga ada sisi-sisi humoris yang diselipkan oleh sang novelis. Pada bagian pertama, Jonas Jonasson misalkan menulis satu pernyataan, yaitu perbedaan antara kebodohan dan kecerdasan adalah bahwa kecerdasan ada batasnya, katanya begitu. Sehingga buku yang menceritakan tentang seorang gadis yang pada awalnya tinggal di sebuah gubuk, dan seorang pria yang setelah meninggal membantunya keluar dari gubuk itu, kemudian membawa dan menghantarkan sang gadis itu kepada dunia yang kemudian digenggam oleh tangan sang gadis ini. Novel ini memang novel yang genrenya sangat luar biasa. Ada kenikmatan tersendiri ketika membaca novel ini. Kita bisa memahami bagaimana sangat
dahsyatnya sebuah perjuangan di tengah keterbatasan, di tengah kemiskinan. Yang terpenting dari sebuah usaha menggapai sukses itu adalah berangkat dari kesadaran dan keinginan dari dalam diri seseorang itu. Ketika seseorang sudah matang, sudah mantap untuk meraih suksesnya, dan itu berangkat dari kesadaran dirinya sendiri, maka peluang 100% untuk meraih mimpi-mimpinya itu akan berhasil, sebagaimana sang tokoh di dalam alur novel yang ditulis oleh Jonathan ini. Ada banyak alasan kenapa Anda harus membaca buku ini, membaca novel ini. Yang pertama adalah bahwa novel ini kaya sangat ilmu pengetahuan, kaya akan motivasi hidup, kaya akan nilai-nilai perjuangan dan penghormatan atas ilmu pengetahuan, dan penghormatan atas sebuah jasa dan usaha seseorang. Dan itu penting untuk selalu dikaji dan ditelaah oleh kita selaku generasi muda. Karena belajar sama kesuksesan orang lain itu juga akan menjadi modal bagi kesuksesan kita sendiri. Ada banyak orang yang abai terhadap kesuksesan orang lain. Padahal kalau kita harus jujur, kesadaran orang lain itu sejatinya adalah akan menjadi representasi dari kesuksesan kita, dengan catatan kalau kita mau belajar bagaimana cara sukses yang pernah dilakukan oleh orang lain. Artinya jangan pernah kita merasa ego, kita selalu membanggakan kelebihan diri kita tanpa kemudian melihat bahwa di sana masih ada banyak kelebihan orang lain. Karena kalau kita hanya membanggakan diri kita tanpa kita melihat kesuksesan orang lain sebagai bagian dari evaluasi diri kita, maka kita seperti macan kandang yang hanya bisa mengaum di tempat kita sendiri. Tapi ketika kita sudah berkompetisi dengan di luar gelanggang, maka kita akan kalah sama kompetitor yang lain. Semoga informasi ini bermanfaat para pecinta